Halo, welcome to pembahasan IHSG dan 4 saham minggu ini. Pada video kali ini kita akan kembali lagi ya, bahas closing saham-saham weekly dan update tentang IHSG, bagaimana pergerakannya untuk ke depan dan prospeknya bagaimana untuk saham-saham Indonesia. Ada 4 saham yang akan kita bahas hari ini, ada Bumi, SMRA, TOWR, dan PNLF. Itu 4 saham yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Langsung aja, saya akan bahas dari IHSG seperti biasa. IHSG ini kalau kita lihat secara daily time frame ya, ini bergerak sudah berhasil close di atas 6880 dan area resisten selanjutnya ada di 7020 kurang lebih seperti itu. 7020 jadi area resisten untuk IHSG berikutnya. Namun kita bisa lihat di sini di area 6900 sampai di area 6800 ya, 6880 ada gap kecil ya yang terbentuk IHSG yang belum berhasil untuk di close ya. Jadi minggu depan ada potensi untuk IHSG kembali retest di area gapnya untuk menutup gap yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 November seperti itu, untuk kembali sebelumnya melanjutkan kenaikannya di resisten berikutnya. Jadi untuk skenario minggu depan untuk IHSG masih akan bergerak di antara 6880 sampai area 7020, kurang lebih seperti itu. Area support di bawah di 6640 ini sudah valid ya, menjadi swing low. Jadi kita bisa katakan ini menjadi support yang kuat ya. Dan kemungkinan tidak akan ke sana lagi ya untuk harga. Jadi kemungkinan dia sejauh-jauhnya akan retest di 6880 seperti itu. Lalu ketika ada satu hal yang ingin saya tunjukkan di weekly time frame, IHSG ini sudah bisa kita katakan valid ya untuk ABC koreksi. Ini A, dia membentuk B, dan C-nya di sini yang terakhir ya. C-nya terakhir. Lalu untuk sekarang bagaimana? Sekarang ini sedang forming 5 wave koreksi rally ya. Ini menjadi wave pertama dan wave kedua ini sudah valid ya menurut saya di 6640 dan sekarang sedang forming underway menuju wave ketiga. Apabila ini sudah bisa dikonfirmasi ya, break dari area 7044, maka kita siap untuk kembali mengalami kenaikan wave ketiganya untuk IHSG seperti itu. Targetnya ada di all time high di 7250. Seperti itu untuk target jangka panjang dari IHSG. Lalu kita akan bahas satu saham pertama yaitu Bumi. Saham Bumi ini kalau kita lihat memiliki area support yang kuat ya di sini. Di area 100 ini menjadi area support yang kuat dan area psikologis ya dari saham Bumi. Lalu kalau kita coba buka di daily time frame, di sini saham Bumi ini masih ada potensi dia untuk kembali retest kepada area 100-nya atau di area 95 lah paling tidak. Sejauh-jauhnya di 95. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengkoleksi saham Bumi, menurut saya lebih baik tunggu di area kotak ini ya, di area 100 sampai 90 kurang lebih seperti itu. Ini masih ada potensi penurunan sekitar 15% lagi. Karena kalau kita lihat harga masih berpotensi untuk turun ke area support selanjutnya. Secara RSI juga belum ada tanda-tanda yang menarik, jadi belum ada yang bisa kita bahas ya. Secara daily juga sama. Jadi perhatikan di area 100 sampai 90 itu menjadi area akumulasi yang terbaik untuk saham Bumi. Kalau yang sudah punya barang gimana? Kalau yang sudah punya barang jadikan area 105 ini menjadi area support. Kalau jebol dari 105 terserah Anda mau cut loss atau Anda nanti mau average down lagi di area 100 atau 90 100 sampai 90 ya. Terserah Anda. Disesuaikan dengan trading plan masing-masing seperti itu. Lalu ada SMRA. Untuk SMRA ini menarik ya menurut saya karena dia membentuk chart pattern inverse head and shoulder. Sudah pernah saya bahas di live streaming ya. Inverse head and shoulder ini sudah valid ya. Dia sudah berhasil membentuk swing low dengan volume yang sangat besar di sini. Area invalidasinya ada di 560, area stop ya. Dan ada konfirmasi dari SMRA ini break area inverse head and shoulder-nya ketika dia berhasil break out dari 615.
Itu bisa diperhatikan ketika dia close dari 615, maka skenario inverse head and shoulder ini sudah valid dan siap untuk naik lagi ke area resisten berikutnya di 700. Seperti itu untuk SMRA. Kalau kita coba buka di weekly, closingnya juga sudah bagus ya, sudah membentuk valid swing low di area support pentingnya di 500. Jadi bisa diperhatikan untuk salah satu saham ini, saham properti Summarecon Agung. Seperti itu ya. Next ada TOWR. TOWR ini menarik ya, saya sempat miss ya, padahal saya sudah watchlist untuk saham TOWR ini. Kenapa? Karena kalau kita boleh geser ke samping ya, untuk TOWR ini mempunyai area support yang penting ya sebenarnya di sini. Nah, di sini ini menjadi area support penting karena sudah di-retest sebagai resisten 3 kali, 4 kali ya di sini. Dan di-retest support 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Waktu itu saya sempat buang dari watchlist karena dia jebol dari area ini, dari area 890 ya. Dia close di bawah 890, menurut saya kurang menarik lagi ya. Tapi kemudian dia langsung di-reject naik ke atas ya, close di atas 900. Jadi kita bisa katakan ini merupakan fake out ya. Jadi fake out itu seperti apa? Fake out itu ketika dia close di bawah, lalu dibalas dengan satu kenaikan candle yang sangat besar seperti ini, disertai dengan volume akumulasi yang besar daripada candle-candle sebelumnya. Maka dari itu kita bisa katakan ini sudah valid fake out, dan seharusnya ketika dia membentuk fake out seperti ini, kecenderungan dari satu saham itu untuk mengalami kenaikan lebih besar seperti itu. Lalu ketika kita coba lihat dari RSI-nya, dia sudah kembali ke area 50 dan ini sudah di perbatasan ya. Mungkin minggu depan kita bisa lihat dia bermain lagi di atas 50. Itu untuk TOWR. Kalau kita juga mencari chart pattern, di sini sebenarnya juga ada chart pattern ya, inverse head and shoulder di area support. Ini merupakan chart pattern yang sangat powerful ya, apabila terjadi di area support-support penting seperti ini. Ini support weekly ya, bukan support daily. Kalau boleh saya tambahkan. Jadi ini merupakan support yang sangat krusial. Ketika dia berhasil kembali naik di atas supportnya, maka kecenderungan untuk breakout itu semakin besar. Dan kita bisa lihat untuk closing di Jumat kemarin sudah berhasil close di atas area inverse head and shoulder-nya, area trendline ini. Jadi kita bisa katakan ini valid. Apabila Anda ingin mengambil trade, sebenarnya bisa dimanfaatkan seperti ini. Untuk stop loss-nya cukup ditaruh di 910 dan take profit-nya bisa mencari 1/2 seperti ini. Disclaimer on, bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Saya hanya memberikan insight atau idenya saja. Ini menjadi area neckline-nya ya. Jadi ini merupakan area invalidasinya. Seperti itu untuk TOWR. Lalu yang terakhir ada PNLF. Untuk PNLF ini sebenarnya menarik ya. Dia juga sudah bermain di area support pentingnya di sini. Ini merupakan area resisten dan sekarang di-retest kembali menjadi area support. Dan kalau kita lihat secara RSI, dia bermain di bawah 50, menandakan harga sudah cukup murah sebenarnya. Lalu kalau kita buka di daily time frame, untuk PNLF ini sebenarnya masih bergerak dalam downtrend ya, downtrend channel ya. Dan per hari Jumat kemarin dia mencoba untuk naik, tapi kembali ter-reject dari downtrend channelnya. Jadi menurut saya kita bisa watchlist apabila PNLF berhasil breakout ya dari area 278 dan close untuk di minggu depan. Ini bisa kita perhatikan karena ini bisa menjadi opportunity yang menarik untuk kita manfaatkan trading di satu saham ini. Seperti itu. Untuk area invalidasinya bisa taruh di bawah 250 menjadi area invalidasi dari PNLF. Seperti itu untuk update saham PNLF. Jadi sudah saya infokan ya 4 saham pilihan, bisa kalian manfaatkan sesuai dengan trading plan masing-masing 4 saham tersebut. Thank you dan good luck ya untuk tradingnya minggu depan. Selamat siang.